Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang pembagian pada pecahan untuk siswa kelas 5. Materi yang akan kita bahas adalah tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran, pembagian desimal dengan bilangan asli, pembagian desimal dengan desimal, pembagian persen dengan bilangan asli, dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ada sebuah soal cerita. Bu Muti mempunyai sebuah semangka yang dipotong menjadi 16 bagian sama besar. 12 potong semangka tersebut dibagikan kepada 4 orang anaknya. Berapa potong semangka yang didapatkan oleh setiap anak Bu Muti? Sebelum kita menghitung dalam bentuk angka, kita akan menyimak dulu dalam bentuk konkretnya. Nah, di sini diibaratkan adalah sebuah semangka yang sudah dipotong menjadi 16 potong. Dari 16 bagian ini akan diambil 12 potong. Seperti ini, 12 potong. Jadi 12 potong dari 16 itu sama artinya dengan 12 per 16. 12 potong ini akan dibagikan untuk 4 orang anaknya. Jadi dibagi 4 lagi. Ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Kalau kita lihat dalam bentuk konkret ini, kita bisa melihat seorang anak akan mendapatkan 3 potong semangka. Nah, sekarang kita akan menghitung dalam bentuk pembagiannya. 12 per 16 dibagi 1 per 4. Sama dengan 12 per 16. Pembaginya ini akan kita buat menjadi perkalian. Nah, tapi pecahan setelah pembagi ini harus ditukar. Bagian penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Nah, seperti ini. Kita gabungkan ya. Ini adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, setelah ini, supaya memudahkan kita dalam menghitung, kita sederhanakan lagi mana pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan. Cari bilangan yang sama yang bisa membagi bilangan yang ada di pembilang dan bilangan yang ada di penyebut. Misalnya 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 16 pun dibagi 4 sama dengan 4. Nah, setelah itu kita sudah menemukan angka yang lebih sederhana. Dibandingkan 12 dikali 4 per 16 dikali 1, ini sudah lebih mudah karena sudah disederhanakan. Jadi 12 dikali 1 per 4 dikali 1. Ya, jadi 12 per 4 sama dengan 3. Jadi semangka yang didapatkan setiap anak Bu Muti adalah 3 potong. Sama seperti yang sudah tadi kita lihat secara konkretnya, ya. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke bagian yang kedua, yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. 4/2 per 3 dibagi 1/1 per 6. 4/2 per 3 dibuat ke pecahan biasa. 4 dikali 3, 12 ditambah 2, jadi 14. 14 per 3 dibagi 1 dikali 6, 6 ditambah 1, 7. 7 per 6. Nah, setelah itu kita akan mengubah pembagi menjadi bentuk perkalian. 7 per 6-nya kita balikan menjadi 6 per 7. Setelah itu kita gabungkan. Setelah digabungkan kita cari bilangan yang bisa membagi yang ada di pembilang dan penyebut. 14 dan angka 7 sama-sama bisa dibagi dengan angka 7. 14 dibagi 7, yaitu 2. 7 dibagi 7, hasilnya 1. Selain itu juga 6 dan 3 bisa kita sederhanakan dengan membaginya ke angka 3. 6 dibagi 3, yaitu 2. 3 dibagi 3, yaitu 1.
Nah, sekarang kita dapatkan angka yang lebih sederhana. 2 dikali 2 dan 1 dikali 1. Sama dengan 4 per 1. Sama dengan 4. Ya, sekarang ke pembagian desimal dengan bilangan asli. Pak Yanto membeli 8 bola basket seharga $140,4. Berapa harga sebuah bola basket? 140,4 dibagi 8 bola. Angka yang ada di belakang koma ada satu angka. Berarti ini adalah per 10. Kita buat dulu dalam bentuk pecahannya menjadi 1404 per 10. Nah, sekarang baginya kita ganti menjadi kali. Ini 8-nya, berarti 8 per 1, kita ubah menjadi 1 per 8. Jadi 1404 per 80. Kita hitung dengan bagi kurung 1404 dibagi 80. Cari bilangan yang bisa mengalihkan dengan angka 80 yang mendekati angka 140. 3 angka dulu ini yang kita akan hitung. Satu angka, 1 dikali 80 sama dengan 80. Kita kurangi. 0 dikurangi 0, 0. 14 dikurangi 8, 6. Kita turunkan angka 4-nya jadi 604. 604 dibagi 80. 7. 7 dikali 80 sama dengan 560. Dan kita cari selisihnya. 4 dikurangi 0, 4. 60 dikurangi 56, itu 4. Nah, karena 44 tidak bisa dibagi dengan angka 80, maka kita akan menambahkan angka 0 dan kita tambahkan koma. 440 dibagi 80. 5. 5 kali 80, 400. Kita cari selisihnya 40. Kita tambahkan 0 lagi. 400 dibagi 80, yaitu 5. 5 kali 80, 400. Dan akhirnya habis. Jadi di sini 1404 dibagi 80 sama dengan 17,55. Harga sebuah bola basket dalam bentuk dolar. Kita teruskan ke bagian yang selanjutnya, pembagian desimal dengan desimal. 3,5 dibagi 1,4. Kita buat dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ada satu angka di belakang koma, dan ini juga satu angka di belakang koma. Jadi 35 per 10 dibagi 14 per 10. Pembaginya kita ganti dengan kali. Kita tukar penyebut dan pembilangnya. Kemudian kita gabungkan. Setelah itu kita cari bilangan yang bisa menyederhanakan. Misalnya di sini ada angka 35 dengan 14. Cari bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Dan nanti ada 10 dengan 10. Ini ya. 35 dibagi 7 sama dengan 5. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 10, 1. Jadi yang tersisa angka 5 dikali 1 dan 1 dikali 2. Jadi 5 per 2, hasilnya 2,5. Kemudian sekarang dengan cara yang lain, memudahkan kita hilangkan dulu komanya. Karena kita akan menghilangkan satu angka, jadi kita kalikan dengan angka 10. 1,4 pun satu angka di belakang koma, kita hilangkan dengan mengalihkan angka 10. 3,5 dikali 10 dibagi 1,4 dikali 10. Nah, jadi 3,5 kali 10, 35. Dibagi 1,4 dikali 10 itu 14. Nah, setelah itu kita hitung dengan cara bagi kurung 35 dibagi 14.
35 dibagi 14, itu 2. 2 kali 14, 28. Kita cari selisihnya. Selisihnya adalah 7 ya di sini. 7 dan nanti kita tambahkan di sini angka 0. Kalau ini ditambah 0 berarti ini dibuat koma. 70 dibagi 14 sama dengan 5. 5 dikali 14, 70 dan kita hasilkan selisihnya sudah 0. Jadi 35 dibagi 14 sama dengan 2,5. Hasilnya sama, apakah mau dengan cara seperti ini atau dengan cara bagi kurung. Itu sama-sama hasilnya juga. Kemudian kita sekarang menginjak ke bagian selanjutnya yaitu pembagian persen dengan bilangan asli. Ini adalah bagian yang paling mudah. Misalnya 80% dibagi 16. Kita akan memisahkan dulu persennya ke bagian belakang. Ya, karena nanti akan dibuat ke persen. 80 dibagi 16. Persennya dipisahkan. Jadi 5%. Nah, mudah sekali ya. Kemudian sekarang kita ke pembagian berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, 12 dibagi 3/4. Sama dengan 12/1. Baginya dia akan dibuat menjadi kali, 3/4-nya diubah menjadi 4/3. Sama ini juga kita sederhanakan, angka 12 dengan angka 3, nanti kita akan dibuat sederhananya, berarti dibagi dengan angka 3, 3 pun dibagi dengan angka 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4, 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6/2/5 dibagi 4. Nah, sama yang sudah kita pelajari tadi, ini dibuat menjadi pecahan biasa dulu. 32/5 dibagi 4/1. Kalau 4 ini berarti 4/1 ya. Kemudian kita akan membuat pembagian ini menjadi perkalian. Satunya jadi di atas, 4-nya jadi di bawah. Ya, jadi 32/5 dikali 1/4. Kita sederhanakan, mana bilangan yang bisa disederhanakan. Nah, ini ada angka 32 dan ada angka 4. Sama-sama bisa dibagi dengan angka 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Yang tersisa adalah 8. Ini 8 dikali 1 dan 5 dikali 1. Jadi 8/5. Hasilnya 1/3/5. Contoh yang ketiga, 2 1/5 dibagi 0,25 dibagi 8/15. 2 dikali 5, 10 tambah 1, jadi 11. 11/5. Dibagi 0,25 berarti 25/100 dibagi 8/15. Kita sederhanakan dulu dengan angka yang lebih kecil. Yang 25/100 ya disederhanakan dibagi 25, 100 pun dibagi 25. Jadi 1/4 dibagi 8/15. Kalau angkanya sudah kecil, baru kita akan menghitung dan mengubahnya dalam bentuk perkalian. Pembaginya dibuat perkalian jadi 4/1 dikali 15/8. Nah, sekarang kita cari bilangan yang bisa membagi antara pembilang dan penyebut. Misalnya kita lihat di sini ada angka 4 bisa diperkecil ya. Karena pasangannya ini 8. Bilangan yang bisa membagi angka 4 dan bisa membagi angka 8. 15 pun ini nanti pasangannya dengan angka 5. 15 bisa dibagi 5, 5 pun bisa dibagi 5. 4 dibagi 4 yaitu 1, 8 dibagi 4, 2. 15 dibagi 5 hasilnya 3, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, ini sudah sangat sederhana. 11 dikali 1 dikali 3. 1 dikali 1 dikali 2. Jadi 33/2.
Hasilnya 16 1/2 atau 16,5. Nah, demikian pembagian yang sudah kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.